Alsya, nanti giliran kamu loh yang waktunya presentasi. Kamu kebagian tokoh siapa kalau boleh tahu? Oh iya Kevin, nanti giliranku presentasi tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Nanti kamu harus simak baik-baik ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alsya Zahra, absen 10 dari kelas 11 DPI B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh pembaharu Muslim modern, yaitu Jamaluddin Al-Afghan. Simak baik-baik ya temaan-temaan. Teman-teman, apa yang akan terjadi kalau umat Islam terus terpecah dan dijajah tanpa perlawanan? Di akhir abad ke-19, dunia Islam sedang berada dalam titik terendah. Terjajah, tertinggal, tercerai-berai. Tapi di tengah kegelapan itu, muncullah seorang pemikir luar biasa yang mencoba menyalakan cahaya, yaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di desa Asadabad dekat Hamadan, Iran. Namun terdapat sumber lain mengatakan bahwa Asadabadi sebenarnya lahir di Asadabad, daerah provinsi Kunar di Afghanistan. Beliau dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah, serta memiliki pengaruh yang besar karena perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa-penguasa Muslim. Sejak kecil Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama, seperti Syekh Murtada Ansari, Mullah Hussein Al-Hamadi, Sayyid Ahmad Teherani, dan Sayyid Habubi. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama, seperti Syekh Murtada Ansari, Mullah Hussein Al-Hamadi, Sayyid Ahmad Teherani, dan Sayyid Habubi. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India lalu ke Mekah dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Jamaluddin memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada 1869 demi menghindari pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin Al-Afghani mengembara ke berbagai negeri, termasuk Paris dan Amerika, untuk mengingatkan umat Islam agar bangkit dan bersatu melawan imperialisme Barat. Dari pengalamannya, ia menyimpulkan ada 4 penyakit kronis yang melemahkan umat Islam. Kekuasaan absolut dan pemerintahan yang despotik, keterbelakangan ilmu dan teknologi, pemikiran menyimpang seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat, penjajahan Barat yang menindas negeri-negeri Islam. Ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Dari pengamatannya terhadap negara-negara Islam, Jamaluddin Al-Afghani menyimpulkan bahwa kekuasaan absolut tanpa batas menjadi sumber utama kehancuran umat. Ia percaya bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa perlawanan, dan karena itu, rakyat perlu melakukan gerakan perlawanan atau revolusi untuk menghentikan kesewenang-wenangan dan membentuk pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan konstitusi. Memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin ingin mengembalikan umat Islam kepada akidah yang murni,
karena menurutnya penyimpangan akidah membuat umat lemah dan kehilangan kehormatan. Untuk itu, ia menyerukan 1. Membersihkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. 2. Menjadikan rukun iman sebagai pandangan hidup. 3. Melawan hawa nafsu dan 4. Menegakkan disiplin diri dalam kehidupan beragama. Memperbaiki akidah umat Islam. Salah satu ide pembaharuannya yang paling terkenal adalah Pan-Islamisme, yaitu gerakan persatuan umat Islam sedunia untuk melawan dominasi dan penjajahan bangsa Barat. Menurutnya, sumber kelemahan umat Islam adalah perpecahan dan hilangnya solidaritas. Pan-Islamisme tidak menuntut satu negara Islam global, tapi lebih pada kerjasama dan solidaritas antar negara Islam sebagai sesama umat. Dengan bersatu, umat Islam mampu menghadapi kekuatan asing yang selama ini menjajah mereka.